Ih. Pakai ini dipakai juga nih. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani fid din, jamaah Masjid Al-Haud yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pengajian kita membahas kitab Safinatun Najah karya dari Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1855 Hijriah. Dan kita bersama kitab Nailur Raja karya dari Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri yang wafat tahun 1360 Hijriah rahimahumallahu taala. Baik, kita telah menyelesaikan pengantar dari kitab. Kita masuk sekarang kepada pembahasan akidah, mabahits al-aqidiyah, pembahasan akidah dalam kitab Safinatun Najah. Tentunya telah disebutkan dalam awal pembahasan bahwa penulis menyebutkan tentang perkara akidah ini karena beliau telah menyebutkan, beliau ingin memaparkan perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, maka ketika maksud sesungguhnya adalah uraian tentang perkara fikih, khususnya fikih dalam mazhab Syafi'i, maka beliau menyebutkan pula sebahagian dari perkara akidah. Yang demikian itu menunjukkan kepada kita bahwa al-aqidah, akidah itu asasul usus. Dia adalah induk seluruh perkara. Ya, bahwa dia adalah pangkal semua permasalahan akidah. Awwalu wajibin 'alal mukallaf. Perkara yang pertama yang diwajibkan pada seorang hamba adalah mengucapkan kalimat syahadatain. Ya, maka kalau begitu beliau menyebutkan tentang perkara akidah ini, ya, maka lihatlah bagaimana para ulama kita mendudukkan perkara akidah dan perkara fikih. Oleh karena itu kita dapatkan dari perkataan para masyayikh kita al-mu'asirin yang masih hidup sampai sekarang, mereka mengingatkan akan dua pelajaran yang tidak boleh seorang muslim melalaikan pelajaran atau mempelajari perkara tersebut. Yang pertama adalah ilmu akidah tentu saja, dan yang kedua adalah perkara fikih. Ya, karena dengan akidah dia pun bisa mewujudkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diyakini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian dengan memahami fikih, maka dia pun tahu untuk cara bagaimana ia menghambakan dirinya kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kita lanjut kepada pembahasan insyaallah. Berkata Syekh Al-Allamah Salim bin Sumair Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, faslun, dan kalimat dalam kurung tentu saja merupakan tambahan untuk penjelas dari yang mentahqiq kitab ataupun yang mencetaknya. Yang muncul di hadapan kita sekarang cetakan Darul Minhaj, cetakan terbaik untuk matan Safinatun Najah. Faslun ay fi arkanil Islam. Pasal artinya hajiz, pembeda, pemisah, ya. Para ulama, para fuqaha biasa menyebutkan perkara ini, faslun ini, untuk memisahkan setiap pembahasan dengan pembahasan yang lainnya, agar datang pembahasan itu ala hidah, masing-masing sesuai dengan porsinya dan tempatnya masing-masing, ya. Dan di antara faedahnya adalah bahwa kata para ulama, ini mendorong, membangun semangat kita dalam menuntut ilmu, tansyiatan lil ilmi. Kenapa? Kalau pembahasan ilmu itu dibahas satu bentuk saja dari awal sampai akhir, kita akan dapatkan pasti banyak di antara kita yang berhenti dari ilmu itu karena bosan. Ya. Tentu saja para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka orang yang sangat perhatian kepada ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti, sejak selesai sholat subuh sampai selesai sholat isya, berlanjut sehari itu. Kata perawi, hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyah. Yang hafal dia bisa hafalkan, tapi tidak mungkin semuanya juga, karena banyaknya uraian pembahasan itu. Nabi hanya berhenti untuk sholat saja, ya. Nah, ini luar biasa ini, ya. Kalau kita sudah pulang semua mungkin, ya, tapi sahabat hadir di situ. Tapi karena panjangnya materi, ada yang hafal, ada yang lupa, kan gitu, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, diminta oleh sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, seandainya engkau memberikan nasihat kepada kami dan pengajaran setiap hari. Adalah beliau hanya memberikan nasihat setiap hari Senin. Tanya, kenapa tidak setiap hari saja? Kata beliau, menyebutkan dasar dari perbuatannya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah mukhafatas sa'imata alaina. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu bil mau'izah. Beliau bergantian menyelang-nyelingi perkara nasihat itu kepada kami. Kenapa? Mukhafatas sa'imata alaina, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kami bosan. Lihat, ya. Maka perkataan faslun, babun, ya, masail dan seterusnya, itu pembahasan atau pembagian dalam penulisan ilmu. Tujuannya sekali lagi tansyiatan lil muta'allim, untuk membangun semangat kita. Selesai masalah taharah, masuk berikutnya babul aniyah, bab bejana. Alhamdulillah, topik baru lagi nih, ya. Masalah taharah sudah selesai, masalah air sudah selesai. Maka terasa ada kepuasan tersendiri dan jiwa kembali mendapatkan semangatnya untuk menggali lebih dalam perkara fikih itu, ya. Itu maksudnya dengan kalimat tansyiatan lil muta'allim, ya. Maka faslun fi arkanil Islam, tentang rukun Islam. Qala Syekh rahimahullah taala, arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti atau hajjul baiti, dua-duanya fasih, ya. Hajju atau hijj, makanya di sini lihat barisnya dalam cetakan Darul Minhaj ada dua, fathah ataupun kasrah. Wa hijjul baiti masdar dari hajjah, yahujju, hijjah, wa hajjah dengan tak marbutah. Wa hajju atau hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik.
ثم قال فصل في أركان الإيمان وأركان الإيمان 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. Ya, itu dua perkara yang beliau mendahului pembahasan tentang akidah dengan dua perkara tersebut. Yang demikian ini karena dia perkara sangat penting. Kita tahu dalam kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'un An-Nawawiyah, bahwa beliau menyebutkan hadis Jibril alaihissalam ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis kedua dalam bab atau dalam kitabnya, hadis kedua. Hadis pertama hadis innamal a'malu bin niyat, pentingnya niat. Hadis kedua hadis Jibril ini, hadis penjelasan tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan serta tanda-tanda hari kiamat. Ya. Dan jika hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang Imam Al-Bukhari menyebutkan sebagai hadis pertama dalam sahihnya, hadis Jibril hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya setelah muqaddimah. Karena muqaddimah dihitung sebagai bagian tersendiri dalam sahih Muslim. Ya. Maka hadis pertama setelah muqaddimah pengantar adalah hadis Jibril ini. Ya, hadis yang disebutkan oleh para ulama. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang muhakkik dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Fathul Mubin Syarah Arba'in, dan itu asalnya dari perkataan Al-Qurtubi dalam Ahkamul Quran, di mana beliau mengatakan bahwa hadis Jibril, hadis penyebutan rukun Islam, rukun iman dan ihsan itu, kata beliau, layak untuk disebut sebagai ummus sunnah. Ummus sunnah, induknya sunnah. Sebagaimana Makkah Al-Mukarramah atau Makkah Al-Mubarakah disebut sebagai ummul qura, induknya semua kota. Al-Fatihah disebut sebagai apa? Ummul kitab, induknya kitab, induknya Al-Quran, karena cakupan maknanya, keutamaannya, kemuliaannya. Maka demikian pula hadis Jibril disebut ummus sunnah, ya, liistimalihi, karena dia mengandung jami'a ma yatadammanu ahadits Rasulillah, yatadammanu ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencakup seluruh apa yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Perkara pertama dalam hadis Jibril yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam dalam wujud manusia ketika itu adalah perkara Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka lihat, penulis pun mulai tentang rukun Islam. Ya. Dan kita bisa lihat di sini, saya kira sudah jelas ini gambaran dari rukun Islam yang 5. Tentunya ada perkara-perkara yang perlu untuk kita ketahui, ya, dalam perkara pembahasan ini, meskipun tidak kita terlalu dalam untuk menelaahnya. Mari kita lihat kitab Nailur Raja. Baik, dalam kitab Nailur Raja, ya, maka perkara tentang arkanul Islam ini dikatakan oleh penulis Syekh Al-Allam Ahmad Asy-Syatiri, arkanus Islami khamsatun, ya. Baik, arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Ya. Kemudian beliau menjelaskan apa itu arkan. Dan ini perkara penting. Ya. Kata beliau, ruknu lughatan janibu syai'i al-aqwa. Janibu syai'i al-aqwa. Rukun itu sebenarnya asas, dasar, fondasi, itu rukun, ya. Secara bahasa janibu syai' al-aqwa, sisi sesuatu yang kuat dan kokoh. Ya, kalau di Ka'bah ada namanya rukun Yamani. Rukun Yamani, ya. Rukun Syamali berarti. Ya, atau rukun Syami disebut juga, rukun Syami, ya. Maka yang ini adalah dinding dari Ka'bah itu sendiri. Dinding dari Ka'bah itu sendiri, ya. Mana yang arah kanannya, mana yang kirinya dan seterusnya, ya. Maka rukun adalah janibus syai'il aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat, kokoh, yang kokoh maksudnya, ya. Wa istilahan ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Dia adalah ungkapan akan suatu bahagian
yang merupakan mahiyah, pokok dan materi dari perkara tersebut, la yatahaqqaqu illa bihi, yang sesuatu itu tidak terwujud kecuali dengan rukun tadi. Jadi rukun artinya sesuatu yang menjadi dasar adanya perkara tadi. Itu maksudnya. Ibaratun an juz'in minal mahiyah, satu ungkapan yang menggambarkan bahagian dari mahiyah. Mahiyah artinya suatu inti atau materi dari suatu benda tadi, ya, yang tidak akan terwujud benda itu kecuali dengannya. Ya, maka di sini dimaksud dengan arkan. Arkan yang dimaksud seperti itu. Kalau dalam ilmu fikih dikatakan rukun adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-wujud wala adam wa yakunu dakhilan fi mahiyatihi. Itu pendapat jumhur ulama, ya. Kata mereka, yang namanya rukun adalah apa yang jika tidak ada tidak terwujud suatu itu. Seperti rukun berdiri dalam solat, rukun tumakninah dalam solat. Itu rukun apa tidak? Rukun, ya. Maka jika solat itu tidak ada tumakninahnya, apakah saya disebut solat? Tidak. Ma yalzamu min adami al-adam, sesuatu yang rukun tadi itu adalah sesuatu jika tidak ada. Sesuatu tadi adalah rukun, misalnya tadi rukun tumakninah dalam solat. Jika tumakninah tidak ada, ma yalzamu min adamihi al-adam, solatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya tumakninah itu hakikat solat. Intinya solat itu adalah tumakninah. Ada orang datang ke masjid, ya, solat tahiyatul masjid, lalu kemudian mendatangi Nabi SAW yang sedang bersama para sahabatnya. Kata Nabi SAW kemudian kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli, pulanglah dan solat, kamu belum solat. Dikatakan fa innaka lam tusolli, maka dia ulang solatnya di tempatnya kembali, lalu kemudian datang lagi, salam lagi, dijawab salamnya. Namun kata Nabi kemudian pertama kali, irji fasolli fa innaka lam tusolli, 3 kali diulang. Kali ketiga berkata sahabat tadi, ya Rasulullah, uhsinu ghairaha, wahai Nabi, saya tidak bisa lebih baik lagi untuk sholat, saya tidak bisa sholat yang lebih baik lagi, sudah itu yang mampu saya lakukan. Berarti ada kekurangan saya dalam sholat tadi. Dalam sebagian riwayat disebutkan wa kana yukhifu sholatahu, masalahnya adalah bahwa dia sangat meringkaskan sholatnya, artinya meninggalkan tumakninah dalam sholat. Lihat, itu namanya rukun. Taib. Wala yalzamu min wujudihi, sekarang kalau ada sholat rukun tumakninahnya dia kerjakan, apakah pasti sholatnya diterima? Apakah pasti sholatnya diterima? Belum tentu. Lihat dulu, jangan-jangan syaratnya tidak terpenuhi, dia sholat tidak wudu, sholatnya khusyuk sekali, bahkan lama sekali, tumakninahnya hebat, sempurna, berjam-jam tumakninahnya, tapi tidak wudu. Berarti tidak ada korelasi langsung antara terpenuhnya rukun dengan sahnya sholat. Yang ada adalah jika tidak ada rukun itu batal sholatnya. Itu maksudnya, ya. Lalu apa bedanya dengan syarat? Karena syarat juga seperti itu definisinya. Bedanya bahwa yang namanya rukun bagian dari ritual ibadah tadi, tumakninah bagian dalam sholat. Kalau yang dikatakan syarat sahnya sholat seperti wudu, apakah dia bagian dari sholat? Bukan. Ya, kalau yang dikatakan bersihnya pakaian dari najis, bersih dari hadas besar dan kecil, apakah dia merupakan bagian dari sholat? Bukan, namanya syarat. Kalau ada atau tidak ada bersihnya badan dari najis, bersihnya badan dari hadas, tidak sah sholat. Sama dengan tidak ada tumakninah, tidak ada rukun, tidak ada sujud, tidak sah sholat. Begitu maksudnya. Ini rukun, ya, rukun. Nah, yang perlu diingatkan di sini bahwa Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawiyah mengingatkan perkara penting di sini adalah bahwa kalimat rukun Islam, rukun iman, ini istilah yang disebutkan oleh para ulama. Ya,
Adapun lafalnya dalam syariat tidak ada. Ya, yang ada untuk Islam lafalnya da'aim. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara. Dalam riwayat selain Bukhari Muslim ada tambahan, "Bunyal Islamu ala khamsi da'aima." Da'aima jam'u di'amah yang artinya asas, tonggak, yang kurang lebih sama dengan kalimat rukun. Rukun Islam itu ada 5. Yang ingin kita ingatkan sekali lagi bahwa kalimat rukun ini kalimat yang datang dalam perkataan para ulama. Perkataan para ulama. Ya. Kenapa kita sebutkan ini? Untuk kemudian kita mengatakan bahwa hakikat dari perkara itu tentunya diambil dari keterangan dalil dan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ingin diingatkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh adalah bahwa ketika disebutkan rukun Islam ada 5, ya, rukun Islam ini ada 5. Kalau kita pakai definisi rukun, berarti kalau ada seorang yang mengaku Muslim tidak mengucapkan kalimat syahadah, sah disebut Muslim? Tidak. Karena rukun artinya kalau tidak terpenuhi, tidak ada, maka tidak ada suatu perkara itu. Jika tidak ada kalimat syahadatain, tidak ada Islam. Jelas ya? Jika ada orang ya tidak melaksanakan sholat, berarti bukan Muslim, kan begitu. Nah, pertanyaannya, kalau tidak bayar zakat, tidak puasa Ramadan, tidak berhaji, apakah tidak dikatakan Muslim? Nah, ini masalah. Ya, artinya bahwa untuk rukun Islam perlu diketahui bahwa ini istilah yang digunakan oleh para ulama. Adapun dalam penerapannya, para penerapannya kita melihat masing-masing perkara itu sesuai dengan dalilnya, dan para ulama bersepakat bahwa seorang yang tidak mengucapkan kalimat syahadatain bukan seorang Muslim. Ya kan? Disyaratkan untuk keislaman an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jelas ya? Demikian pula untuk solat. Untuk solat, aksarul ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahkan meninggalkan solat meskipun mengakui wajibnya bukan Muslim. Kan begitu ya? Kebanyakan ulama seperti itu. Paham ya? Meskipun dalam mazhab Syafi'i ada rincian. Adapun seorang yang mengingkari wajibnya puasa, selesai. Wajibnya solat, jelas bahwa dia keluar dari Islam. Dan demikian mengingkari semua kewajiban puasa Ramadan, kewajiban zakat, keluar dari Islam. Ya. Cuma sekarang seorang yang tidak mengerjakan perkara itu, apakah dia berarti bukan Muslim? Ya. Lihat, untuk 2 perkara ada kesepakatan para ulama. Meninggalkan syahadah, ijma. Meninggalkan solat, ada khilaf di antara para ulama, kebanyakan mengatakan juga bukan Muslim. Ya. Kemudian meninggalkan 3 perkara yang terakhir, zakat, puasa, dan haji, bahwa sebagian ulama menganggap bukan Muslim, dan itu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi jumhur ulama mengatakan tidaklah seorang itu dikeluarkan dari Islam meskipun dia meninggalkan membayar zakat, meninggalkan puasa Ramadan, atau tidak melaksanakan haji padahal mampu. Jelas ya? Berarti istilah rukun di sini tidak terpenuhi. Itu yang perlu dipahami. Karena sebagian orang, perhatikan baik-baik, ini yang diingatkan oleh Syekh dalam kitab Syarah Arba'in. Sebagian orang menjadikan istilah yang digunakan oleh para ulama sebagai dasar untuk menerapkan dalil, menolak dalil, mengingkari dalil, dan sebagainya. Padahal ini istilah. Harusnya istilah itu, ingat, istilah diambil berdasarkan atau difahami berdasarkan dalil. Terkadang diistilahkan rukun bukan berarti bahwa semuanya, setiap bahagian yang 5 itu jika ditinggalkan seorang tidak sah disebut Muslim. Tidak, belum tentu seperti itu. Ada kaidah yang dikatakan bahwa al-hukmu alal aglab, itlaqu asy-syai' alal aglabiyah. Suatu perkara dikatakan sesuatu itu seperti yang lainnya padahal dia berbeda dengan yang lainnya,
dalam bentuk keumuman saja. Seperti seorang mengatakan Abu Bakar dan Umar diistilahkan Umaraini. Ja'a Umarani, datang dua Umar. Siapa Umar yang maksud? Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Ra'aitu qamaraini, saya melihat dua bulan. Bulan cuma satu, tapi maksudnya bulan dan matahari. Min babit taglib, bab taglib namanya, ya kan? Tentunya beda hukumnya bulan dengan matahari, beda ya hakikatnya antara bulan dengan matahari. Maka demikianlah. Jadi ini perkara penting, karena hari-hari ini khususnya di kalangan kelompok liberal kita dapatkan perkara tadi. Ya, seperti yang di sebagian tempat kami sebutkan, seorang yang mengaku sebagai mufti dari Australia misalnya, ya, dia mengatakan bahwa ya hijab itu tidak wajib katanya. Kemudian hijab itu dalam Al-Quran kita akan dapatkan bahwa hijab itu dinding, bukan jilbab, bukan macam-macam dari perkara-perkara yang dia sebutkan tentang adab kubur. Dia mengatakan adab kubur itu hanya hadis-hadis saja ahad, ya, dalam Al-Quran tidak ada katanya. Sedangkan kita tahu bahwa ya, adab kubur itu kan kaitannya dengan apa? Hisabul amal. Seorang mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Kata dia, kan yang namanya hisab itu di hari kiamat saja. Kenapa di kubur orang sudah dihisab? Akalnya digunakan. Dia mengambil kaidah bahwa yaumul hisab itu hari akhirat, selesai. Itu istilah yaumul hisab. Maka semua dalil tentang adab kubur, adanya hukuman di kubur dan sebagainya, kata dia apa? Ini batil. Kenapa? Berarti orang dihisab dua kali. Di kuburnya dihisab, di akhirat dihisab. Dalam sebuah debat terbuka dibantah dengan santai, ya, oleh seorang yang mendebatnya dengan mengatakan, kalau begitu adakah adab di dunia juga? Kan terkadang ada orang diadab di dunia kan gitu ya. Berarti hisabain juga dong. Belum akhirat sudah dihisab duluan dia. Sudah dihukum duluan. Berarti tidak adil juga dong. Ini akalnya di mana nih? Dia menggunakan kalimat yang umum atau suatu kaidah atau suatu istilah, lalu dengan itu dia mengingkari dalil-dalil yang tegas yang jelas. Nah, ini akalnya. Sekarang ini muncul dengan istilah maqasidus syariah. Kata dia, termasuk orang tadi ini namanya Mustafa Rashid, ya, orang Mesir, alumni Al-Azhar, mengaku sebagai mufti Australia. Dia mengatakan puasa itu hanya diwajibkan bagi orang kaya. Kenapa? Lihat hikmah puasa itu. Hikmah puasa katanya supaya orang kaya merasakan pahitnya lapar, ya, sulitnya kemiskinan itu, agar muncul dari mereka empati, simpati kepada fakir miskin. Berarti fakir miskin tidak perlu puasa. Akal, orang bilang akal-akalan nih, akal-akalan saja. Sebuah istilah, ungkapan, tujuan syariat dijadikan sebagai perkara yang menutupi semua dari syariat yang jelas, tegas, yang jelas. Kalau dibawakan keterangan ulama, itu kan pendapat orang. Saya juga manusia, itu ijtihad, saya juga mujtahid. Subhanallah. Lihat ya, bagaimana pangkal kesesatan itu. Ya, jadi sekarang seperti itu pentingnya. Ya, terkadang istilah itu istilah yang tidak berarti kemudian digunakan istilah itu untuk menghakimi, menyeleksi dalil. Ini Al-Quran harus tidak benar, ditakwil saja nih, mustahil seperti itu. Mereka menolak akhirnya kemudian ayat-ayat sifat, karena mustahil katanya. Ya, begitu juga perkara-perkara syariat. Tidak cocok, ini harus dirubah, harus ada tajdid, pembaharuan, reaktualisasi hukum-hukum Islam dengan menggunakan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat yang itu kemudian umum, lalu kemudian digunakan untuk menolak satu persatu dalil-dalil yang rinci dari syariat. Subhanallah, ini bahaya, ini pangkal kesesatan. Jelas ya? Ya, ini pentingnya. Adapun untuk rukun iman, kata para ulama, kata Syekh Shalih Al-Syekh, untuk rukun iman, ya, untuk rukun iman, jika ditinggalkan satu bahagian darinya, maka seorang tidak dikatakan seorang mukmin. Jelas ya? Nah, ini berlaku betul. Itu pun boleh ingatkan bahwa sesungguhnya
bagian iman kepada 6 yang perkara ini, bagian 6 pada 6 perkara ini juga terbagi-bagi. Ada perkara yang disebut dengan tafasil, rincian-rincian, tafasil akidah, perkara rinci dari akidah. Ada yang disebut dengan perkara yang global, ijmaliyat, ya. Ada yang perkara ini yang disebut sebagai perkara yang qadrul mujzi, perkara atau kadar yang sah dikatakan seorang itu beriman jika dia beriman kepada perkara-perkara tersebut dalam setiap permasalahan. Jelas ya? Ya, karena seperti iman kepada malaikat misalnya. Iman kepada malaikat misalnya. Kan ada iman akan penciptaan mereka, adanya malaikat. Iman bahwa jumlah para malaikat itu sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Beriman bahwa para malaikat itu makhluk Allah yang mulia, tidak pernah durhaka, senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Itu perkara global. Yang rincinya iman kepada nama-nama malaikat dan fungsi dan tugasnya masing-masing. Kan gitu ya? Nah, ada khilaf. Apakah ada malaikat Israel atau yang benar malakul maut, kan begitu ya. Kemudian ada perkara-perkara yang lain seputar masalah malaikat, iman kepada malaikat ini yang perkara detail yang terjadi perbedaan misalnya di kalangan para ulama. Di antaranya misalnya seperti akan datang nanti, apakah Nabi diutus hanya kepada jin dan manusia, atau diutus hanya kepada manusia, atau juga diutus kepada seluruh makhluk termasuk malaikat. Ya, ini perkara-perkara yang detail dan rinci. Tidak masuk ke dalam ranah tersebut. Seorang tidak meyakini perkara tersebut, tidaklah dia bagian dari perkara yang menyebabkan imannya batal atau tidak sah sama sekali. Faham ya? Tetapi wajib bagi dia untuk mengikuti apa yang dekat kepada dalil dan apa yang berada di atasnya para ulama ahlu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Atau ghalibu ahli sunnah. Kebanyakan dari ahlu sunnah. Jelas ya? Seperti masalah, seperti misalnya contohnya, masalah meskipun dia perkara akidah ya, tentang keutamaan para sahabat Nabi dan susunan khulafa ar-rasyidin dan keyakinan bahwa keutamaan khulafa ar-rasyidin secara berurutan adalah sesuai dengan tertib khilafah mereka. Jelas ya? Nah, ini perkara yang terjadi perselisihan di antara para ulama ahlus sunnah. Setelah mereka bersepakat bahwa untuk Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dibandingkan dua sahabat atau khalifah berikutnya, ya, jelas itu. Tapi untuk dua yang terakhir, mana yang lebih utama, terjadi khilaf di kalangan ahlus sunnah. Tetapi yang aktsaru ahlus sunnah adalah tertibnya seperti tertib khilafah tadi. Kan jelas ya? Maka bahagian seperti ini bukan bahagian yang kemudian menyebabkan tadlil, disesatkan atau imannya tidak sah dan lain sebagainya. Jelas ya? Ada beliau sebutkan rinci dalam kitab beliau, qadrul mujzi minal iman. Kadar yang sah dari keimanan kepada masing-masing perkara tadi yang sah dikatakan jika seorang tidak memiliki keyakinan itu bukan dari golongan orang-orang beriman. Kenapa? Karena itulah rukun iman yang dimaksud. Jelas ya? Ya. Jadi untuk rukun iman berlaku perkara tersebut. Ya, sekiranya dipahami. Ya, baik. Maka kita lanjut sekarang kalau begitu. Perkara yang pertama dari rukun Islam. Ya, kata Syekh wal Islamu. Adapun Islam lughatan al-istislam wal inqiyadu, istilahan al-inqiyadu lil ahkam syar'iyyah. Islam itu adalah secara istilah taat melaksanakan hukum-hukum syara, apa yang wajib dikerjakan, apa yang haram ditinggalkan, apa yang sunnah. Seorang yang cinta untuk meraih pahala di sisi Allah dan ingin mewujudkan penghambaannya, ia merendahkan diri kepada Allah, akan melaksanakan perkara yang disunnahkan itu, ya, dan meninggalkan apa yang dimakruhkan. Adapun apa yang boleh mubah, maka tentu saja perkara yang mukhayyar, tidak berkaitan dengan celaan ataupun pujian, tidak berkaitan dengan dosa ataupun pahala, mubah, ya. Maka ini disebut dengan ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syara'. Seorang yang taat kepada hukum syara'. Definisi yang atau penjelasan yang lebih lengkap adalah penjelasan sebagian ulama bahwa Islam adalah
al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, bahwa Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk dan melaksanakan apa yang datang dari Allah dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. 3 sendi Islam itu. Ya. Karena seorang yang kemudian ya melaksanakan perkara-perkara Islam, mentauhidkan Allah tetapi tidak taat, percuma keislamannya. Seorang yang taat tapi kemudian ia tidak berlepas diri dari syirik, kesyirikan dan orang-orang musyrik. Apa yang dia fahami kalau itu dari arti Islam itu sendiri? Islam itu yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah, dan kalimat pertama dari 2 kalimat syahadah apa? Asyhadu an la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, yang melazimkan ia mengingkari semua sembahan selain Allah dan mengingkari orang-orang musyrik. Itu ketentuannya, ya. Jadi kita lihat di sini. Wal ma'na أن الأجزاء التي لا تتحقق ماهية الإسلام إلا بها 5. Arti dari rukun Islam yang dimaksud adalah bahwa dia adalah perkara-perkara al-ajza, bagian-bagian yang tidak terwujud hakikat Islam itu kecuali dengan kelima perkara tadi. Ingat, tidak terwujud hakikat Islam fil ghalib alal aglab. Ya, yang disepakati meninggalkan kalimat syahadatain bukan muslim. Jelas ya? Ya, salat di atasnya jumhur sahabah, ya, kebanyakan sahabat dan tabi'in, jumhur ulama. Ya, sebagian menukilkan ijma dalam hal tersebut. Adapun yang 3 yang lainnya, seorang yang tidak mengerjakannya maka masih dikatakan muslim. Masih dikatakan muslim. Jelas ya? Ya. Adapun apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tentang kisah kisah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad dari Islam karena tidak bayar apa? Tidak mau bayar zakat, maka kata para ulama rinciannya sebenarnya bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi beberapa jenis golongan. Golongan pertama, golongan yang murtad terang-terangan. Mereka setelah wafatnya baginda Nabi SAW mengatakan berarti sudah tidak ada lagi yang wajib kita beriman kepadanya, kalau begitu kami murtad dari Islam. Ini golongan yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antara yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq golongan muslimin. Tetapi mereka menyangka, ya ta'awwalun, mereka punya takwil bahwa apa? Zakat kan diserahkan kepada pemimpin, penguasa. Zakat zahir itu diserahkan kepada penguasa untuk penguasa membagikannya. Seperti dalam hadis Mu'adz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman. Kata Nabi, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidzalik. Disebutkan tentang salat, fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah farad alaihim zakatan atau sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Siapa yang mengambil zakat tadi? Penguasa katanya. Nabi kan sudah wafat, berarti tidak ada lagi kewajiban zakat. Maka itu yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, la uqatilanna man farraqa baina as-salati wa zakat. Saya akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Fa inna az-zakata haqqul mal. Karena namanya zakat itu haknya harta. Disebutkan dalam hadis Nabi, hadis Abu Hurairah. Ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah yuqimu sholata zakah fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Fa in fa'alu dzalika, itu syahadat, salat dan zakat, menunaikan harta. Maka dia perangi meskipun muslim, tidak dikafirkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jelas ya? Itu maksudnya di sini. Jadi bukan tidak bayar zakat berarti dia murtad. Bukan itu. Jelas ya? Jadi ini perkara yang perlu kita perhatikan.
Kemudian saya mengingatkan perkara yang penting di sini. Kata beliau, wa'lam annahu la yasihhu ad-dukhulu fil Islam illa bi sittati syurutin. Nah, ini penjelasan tambahan dari para ulama, para fuqaha. Ketahuilah bahwa tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan 6 syarat. Ada 6 syarat yang harus terpenuhi pada diri seseorang yang dengannya dia sah untuk dikatakan muslim dengan mengucapkan kalimat syahadatain berikutnya. Ya. Baik. Ya, kita jeda adzan dulu. Insyaallah kita dengarkan kumandang adzan dan kita berusaha untuk mendapatkan faedah keutamaan menjawab adzan. Ya. Tafadhal. Silakan kepada muadzin.
Baik, kita lanjutkan sedikit perkara yang berkaitan masalah syarat-syarat dari keislaman yang seorang dinyatakan muslim atau Islam dengannya. Baik. Kata Syekh, wa'lam, halaman 78, wa'lam annahu la yasihhu ad-dukhul fil Islam illa bi sittati syurutin: al-aqlu wal bulughu wal ikhtiyaru wan nutqu bis syahadataini wal muwalatu wat tartibu bainahuma. Kata Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah taala, ketahuilah bahwa tidaklah sah seseorang masuk ke dalam Islam kecuali dengan 6 syarat. Ada 6 syarat yang dengannya seorang sah menjadi muslim. Yang pertama, al-aqlu. Tentu lawannya apa? Al-junun, adamul aqli. Orang yang tidak berakal, orang yang gila, maka dia min ahlil fatrah, dari golongan ahlul fitrah tentunya. Ya. Adapun seorang yang dikatakan muslim, maka dia adalah seorang yang sah ketika dia masuk Islam dalam keadaan dia berakal. Berakal yang pertama, yang kedua al-bulugh, ya. Bulugh di sini dikatakan bahwa dia dewasa, ya. Meskipun tentu saja anak yang masih kecil pun jika dia, ya, sudah melaksanakan perkara syariat disebut muslim. Dan bahkan sekalipun dia belum melaksanakan syariat, tetapi salah satu di antara kedua orang tuanya adalah muslim, maka dia dari golongan muslim. Yulhaqu bi aula diyanatain min abawaihi. Digolongkan dia kepada orang tua yang paling bagus agamanya di antara kedua orang tuanya, ayah atau ibunya, ya. Jika ada yang muslim, ya, maka dia muslim, ya. Sebagian mengatakan al-bulugh di sini bulughud dakwah, ketika telah sampai kepadanya dakwah, telah sampai kepadanya dakwah. Yang kedua, yang ketiga al-ikhtiyar. Artinya seorang yang dipaksa masuk Islam dikatakan bukan muslim, mukrah, terpaksa dia, hatinya tidak tenang dengan keislaman. Jelas ya? Ya. Fal ikrah bil islami laisa muslima. Seorang yang dipaksa untuk berislam, dia bukan Islam. Jelas ya? Baik. Karena terpaksa. Karena Islam itu dengan keridhaan, ya. Kemudian yang jadi ikhtiar. Ikhtiar artinya pilihan dan keridhaan, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, an-nutqu bisyahadatain. Seorang haruslah mengucapkan kalimat syahadah, 2 kalimat syahadat. 1 kalimat saja tidak cukup. Harus keduanya. Dan di sana ada khilaf di kalangan para ulama, apakah harus dengan lafal asyhadu? Paham ya? Sesuai dengan zahirnya hadis Nabi, hadis Abu Hurairah tersebutkan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Maka harus dengan kalimat itu. Dan itu pendapat Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Zahir perkataan Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, atau disebut juga Asy-Syaikhain. Ya, seperti dalam kitab Ad-Durrah dinukilkan di sini oleh Syekh Dr. Labib Najib Ghalib Abdullah Ghalib. Beliau mengatakan, ya, syahada wa zahiruhu annahu la budda min lafdz syahadah. Haruslah dengan lafal syahadat untuk seorang masuk dalam Islam. Seandainya ada orang, saya mau Islam, coba ucapkan kalau itu, a'lamu annahu la ilaha illallah, kalimat a'lamu. Bukan dia mengatakan aiqanu an la ilaha illallah, saya yakin dengan saya yakinnya bahwa tidak berhak disembah kecuali Allah. Apakah dia muslim? Belum. Kenapa? Harus dengan lafal syahadah. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Falau qala a'lamu badal asyhadu lam yakun muslima, dia tidak dikatakan muslim. Falafdzus syahadati lafdzun ta'abbudi. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Lafal syahadat itu lafal ta'abbud, ibadah. Harus didatangkan, harus diucapkan, ya.
dan dasarnya hadis umirtu an uqatilan nas, hadis muttafaqun alaihi dari Abu Hurairah. Wa hadha ma yadullu alaihi kalamu syaikhaini Ar-Rafi' wan Nawawi. Dua-duanya muhakkik yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Ya, seperti itu. Jelas ya? Harus dengan lafaz syahadah. Tapi ini dibantah oleh sebagian ulama Syafi'iyah, dinukilkan juga oleh Syekh Labib dalam Hasyiah, ya, di mana beliau mengatakan, ya, menukilkan perkataan dari Abdul Hamid Asy-Syarwani rahimahullah taala dalam Hasyiah Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ini adalah kitab, ya, dari Khatib Asy-Syarbini, ya, di mana dikatakan di sana la yushtaratu fit talaffuz indal islami bi kalimati syahadah. Tidaklah disyaratkan untuk melafalkan syahadah itu dengan lafal syahadah ketika masuk Islam. Tidak disyaratkan. Ayyaqula asyhadu wa huwa ar-rajul mu'tamad. Dan ini pendapat yang kuat dan mu'tamad, yang menjadi sandaran dan patokan. Bal as-shawab, bahkan yang benar. Wala yuqtarru bima dzakarahu ba'du ahli al-'asr wa afta bihi. Dan ini pendapat yang masuk adalah Bujairmi. Bujairmi dalam Syarah Khatib Syarbini untuk matan Abi Suja mengatakan sama seperti Imam Nawawi, sama seperti Ar-Rafi, harus kalimat syahadah, asyhadu, ya. Jadi dibantah oleh Syarwani. Kata beliau, beda dengan, jangan tertipu dengan pendapat sebagian ulama masa kini yang berfatwa dengannya bahwa haruslah dengan lafal asyhadu. Dalam bagian yang lain dari kitabnya, Syarwani mengatakan al-muwafiq lil adillati adamu istirati lafzati asyhadu min asliha. Yang sesuai dengan dalil tidak disyaratkan lafal asyhadu. Jelas ya? Nah, itu. Dan pendapat yang terakhir ini yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang terakhir ini yang lebih kuat bisa kita lihat dalam penjelasan Al-Hafidh dalam Fathul Bari. Dan dalil yang dimaksud oleh Imam Asy-Syarwani, dalil adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari, ya, nomor tulis 4339. 4339 dan nomor 7189 dari hadis Abdullah bin Umar. Hadisnya saya bisa bacakan, kita ringkas saja ceritanya. Jadi setelah Fatu Makkah, ya, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk berdakwah, ya, ke sebahagian suku-suku Arab, yaitu ke Juzaimah ibni Amir ibni Abdi Manat ibni Kinanah. Disuruh Nabi untuk berdakwah ke sana. Itu sebelum ke Hunain. Karena Hunain setelah Fatu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah, banyak orang Quraisy yang masuk Islam. Berangkatlah kaum muslimin ke perang Hunain dengan jumlah pasukan terbesar. Kan gitu ya? Nah, sebelum Hunain ada yang disebut dengan perang yang dimaksud ini. Perang di Juzaimah atau Jazimah, ya. Nah, disitulah diutus oleh Nabi Khalid bin Walid untuk berdakwah bersama segolongan para sahabat. Mereka ada 300 orang, di antaranya Abdullah bin Umar. Nah, ketika itu suku Jazimah itu tadi, mereka ingin masuk Islam, diajak untuk masuk Islam. Kalau tidak kami akan perangi. Mereka ingin masuk Islam, kata Ibnu Umar, wala yuhsin. Namun mereka tidak bisa mengucapkan kalimat syahadah itu dengan baik. Faqalu, maka mereka berkata, soba'na. Adalah orang Quraisy dahulu. Kalau ada orang Muslim dikatakan masuk Islam, kata mereka, sobi'ah fulanun. Sobi'ah artinya apa? Keluar dari agamanya, pindah ke agama yang lain. Itu maksudnya. Itu kata sobi. Itu orang Quraisy seperti itu. Dan mereka dengar, oh begitu. Akhirnya mereka terlanjur tergambar atau menjadi istilah bahwa orang yang masuk Islam disebut soba'ah. Nah, mereka ingin masuk Islam, ingin menyatakan Islam, jadi tidak la yusinu dzalika, tidak mampu. Dalam lafaz dikatakan, ya, ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Walid, Khalid bin al-Walid ila ila Bani Juzaimah, ya,
Kemudian fada'ahum ilal islami falam yuhsinu an yaqulu aslamna, untuk mengajak mereka kepada Islam, dan mereka tidak bisa mengucapkan kami sudah Islam dengan baik. Artinya lafaz syahadah mereka tidak bisa ucapkan dengan baik. Faqalu faja'alu yaquluna saba'na saba'na, ya. Faja'ala Khalidun yaqtulu minhum. Apa yang terjadi? Khalid tetap perangi mereka, dianggap tidak masuk Islam, menolak untuk Islam, ya. Wa ya'siru, dan beliau tawan sebahagiannya. Wa da'fa ila kulli rajulin minna asirahu, lalu beliau serahkan ke setiap anggota pasukan itu masing-masing mengambil tawanan dari orang-orang tersebut. Kenapa? Disangka kafir, masih belum muslim. Nah, kemudian keesokan harinya Khalid memanggil semua para sahabat anggota pasukan dan menyuruh mereka membawa tawanan mereka bersama mereka. Lalu beliau umumkan, hari ini semua yang punya tawanan bunuh tawanannya. Maka Ibnu Umar yang ada dalam pasukan itu menolak. Kata beliau, wallahi saya tidak akan bunuh tawanan saya, mereka sudah Islam. Demikian pula setiap sahabatku, murid-muridnya, jangan ada yang membunuh tawanannya sampai kita datang kepada Nabi dan menanyakan kepada Rasulullah. Maka dia datang kepada Rasulullah dan bertanya, Rasulullah, ini orang-orang Jadimah ini tadi sudah menyatakan keislamannya, cuman mereka tidak bisa mengucapkan kalimat syahadah. Maka mereka bilang sabakna sabakna, kami sudah muslim, kami sudah muslim. Khalid memerangi mereka, membunuh mereka. Mendengar ucapan Ibnu Umar, maka Nabi mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma inni abrau ilaika mimma fa'ala Khalid ibn Walid. Ya Allah, sungguh aku berlepas diri dari apa yang dikerjakan oleh Khalid bin Walid. Diingkari oleh Nabi perbuatan Khalid, dan disetujui pendapat siapa? Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa dia itu muslim sudah, menunjukkan bahwa tidak harus mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini hujjah qati'ah untuk pendapat yang mengatakan la yustarat. Meskipun ada ihtimal untuk dikatakan bahwa itu bagi yang tidak mampu. Adapun bagi yang mampu tentu saja selesai masalah. Bagi yang bisa diajar, ucapkanlah, maka ajar dulu khurujan anil khilaf, untuk keluar dari perselisihan. Jelas ya? Nah, ini titik permasalahan dalam masalah ini. Ya, jadi tidak disyaratkan nutqu, ya. Kemudian syarat yang kelima tadi apa? Al-muwalah. Ya, bahwa dia haruslah berturutan langsung. Itu muwalah namanya. Ya. Muwalah jangan sampai terhenti tahapannya. Begitu berakal, kemudian dia balik, ya, maka kemudian dia punya pilihan dan tidak dipaksa, segera mengucapkan kalimat syahadatain. Berturut namanya muwalah. Ayyaf'ala ats-tsani tilwa al-awwal. Segera setelah yang pertama dia kerjakan yang kedua. Jelas ya? Ya. Dan syarat yang keenam tertib bainahuma. Tertib urutannya seperti yang tadi dimaksud. Kalau dia ucapkan syahadat dulu masih gila, tapi saya mau tonjak Islam, sebentar gila ini ya, mau tonjak Islam, kucicil mie dulu, saya ucapkan dulu kalimat syahadat, nanti akalnya baru datang, nanti sembuh baru selesai. Tidak bisa. Tertibnya berakal dulu, kalau gila obati dulu, baru ucapkan kalimat syahadat. Paham ya? Itu namanya tertib. Ya. Untuk muwalah ini sebagian ulama Syafi'iyah juga tidak mengatakan dia merupakan syarat. Seperti disebutkan juga oleh Syekh Labib, ya, dalam penjelasan di sini bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat la tusytaratu al-muwalah. Tidak disyaratkan al-muwalah itu, ya. Dan 6 syarat ini biasa disebutkan dalam bait syair, ya. Bisa dilihat ini ada syairnya. Wa qad jumi'at fi qaulin nazim syurutul islam bila istibahi, syurutul islam bila istibahi aklun bulugun adamul ikrahi wan nutqu bis syahadatain wal wala kadzalika at-tartibu fa'lam wa'mala.
Sebagian ini disebut oleh Al-Bujairmi dalam kitabnya Tuhfatul Al-Murid, atau disebut juga dengan Al-Bujairmi Al-Khatib, syarah atau hasyiah terhadap kitab Syarbini Al-Iqna, syarah dari kitab Matan Abi Suja, ya. Dalam sebagian kitab, ya, kadzalika tartibu diganti menjadi as-sadisu wan nutqu bisyahadataini wal wala, as-sadisu tartibu fa'lam wa'mala, as-sadisu tartibu fa'lam wa'mala, ya. Itu 6 syarat. Kita sebutkan tadi bahwa syarat al-wala diperselisihkan di kalangan para ulama, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dia bukan syarat, tapi perlu diperhatikan perkara tadi. Kemudian an-nutqu bisyahadatain, an-nutqu di sini artinya mengucapkan 2 kalimat syahadah. Sebagian mengatakan lafal syahadat itu ta'abbudi, harus dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, maka tidak bisa apalagi datang dengan terjemahannya. Saya bersaksi, misalnya, saya tidak bisa mengucapkan kalimat bahasa Arab itu, susah. Saya bersaksi, tidak sah lagi menurut pendapat tersebut, ya. Tapi dalam pendapat yang tadi yang lain, bahwa intinya adalah pengakuan ia bahwa sembahan yang berhak disembah hanyalah Allah. Maka jika dia mengatakan a'lam, yaqinan, atau aiqanu, saya yakin, aqulu bil yaqini asyhadu an la ilaha, maka dia sah disebut sebagai ucapan kalimat syahadah. Seorang disebut muslim karenanya dasarnya tadi hadis Ibnu Umar, sahih riwayat Bukhari, ya. Saya kira itu dulu, ikhwati fiddin. Ada pertanyaan sebelum untuk pembahasan atau diselesaikan tentang sholat ini, atau tentang rukun Islam ini? Masih panjang, ya? Ya. Ada pertanyaan dari jamaah? Ya. Dari Ustaz nih. Fadhil Ustaz. Ya. Ada kejadian seorang muslim ingin menikahi seorang muslim. Ayo. Seorang muslimah. Ya. Apakah barakallahu fikum. Ya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus sekali, ya. Jadi seorang yang non muslim akan menikahi seorang wanita muslimah, disyaratkan kepadanya untuk masuk Islam. Karena tidak sah pernikahan seorang wanita muslimah dengan lelaki yang non muslim. Nah, ketika disyaratkan maka dia pun mengucapkannya. Boleh jadi karena mukrah, terpaksa, yang penting supaya dapat ini, jodohnya tinggal itu dan sebagainya, ya. Ya, bagaimana hukumnya? Maka hukum permasalahan ini sekali lagi bahwa kita tidak tahu hati orang. Masalah ikrar atau tidak itu masalah hati, dan ikrar yang dimaksud itu adalah ada ketentuannya. Adakah ada yang mengancam dia dengan senjata? Jika tidak, maka itu menunjukkan bahwa dia ridha. Dia tanpa paksaan, ya. Bukankah semua orang tahu bahwa banyak bunga di taman, berjuta bintang di langit, kan gitu, ya. Perempuan tidak satu saja kok. Kalau dia tidak mau menerima ini, dia cari yang lain banyak. Tapi ketika dia mau itu, boleh jadi ini jalan hidayah baginya. Maka ketika dia mengucapkan syahadah, kita terima itu. Dan orang ini sah dikatakan mukhtaran. Mukhtaran, la yuhaddu ahad. Tidak seorang mengancam dia, ya kan? Ya. Dan menjadi petunjuk bagi kita kisah Islamnya Abu Talhah dengan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma, ya, di mana tiga kali Abu Talhah datang melamar Ummu Sulaim, dan setiap kali datang Ummu Sulaim mengatakan laisa mithlaka an yurad, orang sepertimu tidak pantas untuk ditolak jika melamar, harus diterima.
tetapi menghalangi aku kekufuranmu. Seandainya engkau muslim, hari pertama begitu, dia pulang, saya ngapain Islam? Pikir, tapi ini wanita yang subhanallah, ya, menjaga dirinya, wanita yang baik, saya mau lamar lagi. Lamar lagi, bentar kembali, kamu bukan muslim, seandainya kamu muslim. Sampai kali ketiga dia mengatakan, ya, kalau begitu saya terima keislaman ini. Maka dia pun mengucapkan kalimat syahadah tadi, dia pun berislam, dan disebutkanlah bahwa mahar, bahwa keislamannya itu dipilih oleh Ummu Sulaim sebagai mahar. Tidak perlu bayar apa-apa, cukup kau masuk Islam, dan menjadi mahar yang terindah dalam Islam. Mahar yang terindah dalam Islam. Allahu Akbar, ya. Bagaimana dengan hadis ini, Ustaz? Hadis innamal a'malu binniyat, ya. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, Muslim bukan yang lain, aw yatazawwajuha. Barang siapa hijrah karena dunia ingin dicari atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya karena wanita. Ya, ini ucapan baginda Nabi SAW untuk mengingatkan kepada kita tentang pentingnya niat. Tapi kalau ada orang hijrah karena wanita, selama itu pilihan yang dia pilih dan dia berislam dengan kerelaan hatinya, tidak masalah. Oleh karena itu para ulama mengingatkan bahwa dalam penjelasan hadis innamal a'malu binniyat, ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tentang ada orang di zaman Nabi yang dia hijrah karena Ummu Qais. Di tempat itu di Madinah ada Ummu Qais, maka dia pun hijrah supaya bisa menikah dengan Ummu Qais. Fakana yuqal, maka dikatakan dia kemudian muhajir Ummi Qais, dijuluki itu, diberi julukan muhajir Ummi Qais, orangnya hijrah karena Ummu Qais, hijrah karena Ummu Qais, dan seterusnya, begitu, ya. Tapi disebutkan oleh para ulama bahwa hadis tersebut tidak ada kaitannya dengan hadis innamal a'malu binniyat, untuk menunjukkan bahwa sekalipun hijrahnya karena Ummu Qais, selama Islam, dia hijrah karena Islam dan dia kemudian baik keislamannya, tidak ada masalah, ya. Terkadang seorang pun ketika dia masuk Islam, ia menerima Islam belum dalam keadaan total, masih 60%, sambil terus mempelajari Islam. Itu bukan qadih, itu bukan penghalang untuk keislamannya, ya. Maka demikianlah iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dalam akidah Ahlussunnah, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Bahwa keyakinan kita dalam Islam itu sendiri, insya Allah dari hari ke hari semakin kuat, insya Allah, meskipun kadang juga menurun. Tapi demikianlah keadaan itu, ya. Islam itu semakin kokoh. Ilmu memperkuat keimanan kita, menambah keyakinan kita. Maka pentingnya menuntut ilmu, kan begitu, ya. Ya. Maka wallahu a'lam bishawab, tadi seorang yang disyaratkan kepadanya keislaman, maka ketahuilah wanita yang mensyaratkannya tidak dikatakan orang yang maksa. Dan seorang yang mengucapkan kalimat syahadat tadi, meskipun dengan alasan untuk menikahi wanita yang muslimah tadi, tidak dikatakan wa anta mukrah, engkau itu terpaksa mengucapkannya karena wanita, tidak sah keislamanmu. Ingat kisahnya Usamah bin Zaid. Ketika ada seorang kafir yang berperang dengan pasukan kaum muslimin, dengan pasukan kufar, ada seorang kafir yang sangat kuat peperangannya, hebat dalam peperangan, sampai dia membunuh 1, 2, 3 banyak orang sahabat. Maka Usamah bin Zaid, seorang pemuda, masih muda bahkan, tapi dia punya kekuatan tubuh yang luar biasa dan semangat yang membara dalam membela agama Allah. Belum jadi panglima ketika itu, belum jadi panglima, masih anak-anak. Maka dia berperang dengan pasukan musuh, berusaha untuk mendekat kepada orang kafir yang hebat tersebut. Ini lawangku ini, entong. Sampai akhirnya dia bisa berhadapan langsung dengan orang kafir tadi. Fata'ana fi rijlihi, dia lukai kakinya. Kalau kaki sudah terluka begini apa? Kan jatuh terduduk sudah. Tinggal ditakbasak, tinggal ditebas nih. Tiba-tiba orang itu mengatakan asyhadu anna la ilaha illallah. Usama menyangka innama fa'alahu, ya, tahassunan
dia ucapkan itu hanya supaya tidak dibunuh saja. Sudah banyak yang dia bunuh, ditebas. Akhirnya sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengingkari Usama bin Zaid. Kata Rasulullah, "Mada fa'alta idza jaa yaumal qiyamati bila ilaha illallah?" Usama berkata, "Ya Rasulullah, inna fa'ala inna fa'ala dzalika liyunqidha nafsahu." Wahai Nabi, dia ucapkan itu hanya terpaksa supaya dia selamat. Udah kalah dia ini, udah mati langkah, sudah terkunci, ya, tinggal pak gitu. Tapi kata Nabi, "Hal syaqqaqta qalbahu?" Kau sudah belah hatinya? Kau sudah belah perutnya? Kata Nabi, "Inni lam u'maru bi an unaqiba quluban nas wa ushaqqira butunahum." Aku diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Islam dan tidak diperintahkan untuk membelah dada orang, apalagi membelah perutnya untuk periksa hatinya bagaimana. Jelas ya? Da' ma fil qulub li allamil ghuyub. Masalah hati berikan kepada Allah, itu haknya, itu tugasnya Allah. Kita hanya ambil yang zahirnya. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, selesai. Terima. Lihat ya, terima. Demikian yang tadi itu. Dia mengucapkan kalimat Islam meskipun tujuannya untuk nikah, sudah terima saja. Ajak dia sebagai saudara kita, kuatkan hatinya dalam keislaman. Boleh jadi meskipun dia belakangan Islamnya lebih dahulu dari kita di surga nanti. Boleh jadi. Ya, Allahu Akbar. Maka ikhwani fi din azanallahu alaikum, itu mungkin jawaban untuk pertanyaan dari Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang sebenarnya. Allah a'lam. Sekali demikian, ada pertanyaan lain? Cukup? Alhamdulillah. Ya, kita cukup sampai di sini insyaallah Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada pertemuan yang akan datang kita mungkin akan lebih cepat membahas tentang rukun Islam yang 5 tadi, karena juga kita sudah ambil perkara pokok dari permasalahan tersebut. Ini yang perlu kami ingatkan tadi. Ingat pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Saleh Ali Syekh dalam kitab Syarah Arba'in tentang istilah rukun Islam. Wow, itu kaidah manhajiyah yang luar biasa. Kita banyak dengan memahami itu bisa mengetahui penyimpangan golongan liberal atau orang-orang yang memakai baju Islam lalu berkata kita perlu untuk mengaktualisasi hukum-hukum syara, melihat pada tujuan syariat bagaimana, dan akhirnya mereka menolak dalil syariat, hukum-hukum syara dengan seenak hati mereka. Pilih mereka buang apa yang tidak sesuai dengan akal mereka yang picik. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang menyimpang. Lihat tadi bagaimana kata Syekh bahwa sesungguhnya dalil-dalil syariatlah yang yaqdi alal mustalahat, yang menguraikan istilah itu pada tempatnya supaya dia proporsional sesuai dengan tempatnya. Bukan istilah kan belakangan datangnya dipakai untuk menolak dalil. Oh, ini penetapan kepada Allah sifat yang tidak layak, mustahil, dan seterusnya. Apa yang dipakai untuk menolak? Akal saja. Dengan sebuah istilah. Istilah itu dibuat belakangan. Bagaimana mungkin? Akan datang nanti lebih rinci pembahasan tersebut dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan insyaallah Ta'ala. Nanti akan datang dalam pembahasannya. Saya kira demikian ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.